Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sumber energi. Lalu, apakah pengertian dari energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja guna melakukan suatu perubahan. Energi terdiri dari berbagai bentuk. Contohnya ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya muatan-muatan listrik. Energi listrik berasal dari pembangkit listrik. Energi listrik ini adalah energi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada energi cahaya. Tanpa adanya cahaya, kita tidak dapat melihat apapun. Energi cahaya dapat kita temukan pada lampu, api, dan sinar matahari. Energi panas atau energi kalor. Ada beberapa macam sumber energi panas, di antaranya matahari, api, dan gosokan permukaan dua benda. Coba anak-anak, kalian gosokkan kedua telapak tangan kalian. Apakah anak-anak sudah bisa merasakan energi panas yang dihasilkan? Iya, itu adalah energi panas dari gosokan permukaan dua benda. Selanjutnya ada energi gerak atau energi kinetik. Energi gerak atau energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Kemudian ada energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan dari suatu getaran benda. Energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya pada makanan yang kita konsumsi, batu baterai, dan juga bensin. Dan masih banyak lagi. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Energi otot. Energi otot adalah energi yang dihasilkan otot-otot tubuh. Energi otot ini dimiliki pada manusia dan hewan. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Prinsip ini disebut dengan hukum kekekalan energi. Jadi, hukum kekekalan energi itu bunyinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Lalu, ada apa saja perubahan energi di sekitar kita? Contoh perubahan bentuk energi. A. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika listrik. Anak-anak tentu sudah sering melihat ya, orang tua kalian di rumah menggunakan setrika listrik. Setrika ini memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Lalu ada penanak nasi atau rice cooker.
ada oven. Ini adalah beberapa contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. B. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin. Jadi kipas angin ini merupakan contoh perubahan bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Ada mesin cuci dan ada mixer. Mixer ini alat yang digunakan untuk membuat kue ya. Ini juga memanfaatkan energi listrik menjadi energi gerak. C. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah pada lampu. Lampu itu merupakan contoh perubahan energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Lalu ada televisi. Televisi juga merupakan contoh energi listrik menjadi cahaya. Atau gambar-gambar yang kalian lihat itu adalah hasil dari cahaya yang dihasilkan televisi. Kemudian ada komputer. D. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya ada pada televisi. Televisi itu merubah energi listrik menjadi energi bunyi. Jadi di awal tadi kita belajar bahwa televisi ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, tetapi televisi juga merupakan bentuk perubahan energi listrik menjadi bunyi. Maka kita bisa melihat gambar dan juga bunyi yang dihasilkan dari televisi. Kemudian ada speaker dan juga ada radio. Ini adalah beberapa contoh energi listrik menjadi energi bunyi. E. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu akan ikut bergerak ketika sepeda itu melaju. Ketika dinamo sepeda bergerak, akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Gerakan dari dinamo inilah akan menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu pada sepeda tersebut. Kemudian, pemanfaatan generator pada PLTA. Energi potensial air akan menggerakkan baling-baling atau kincir air. Kincir air ini akan dihubungkan ke generator. Ketika generator bergerak, akan diubah menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Ini adalah beberapa contoh perubahan energi gerak menjadi energi listrik. F. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya ada pada baterai dan aki atau akumulator yang digunakan untuk menyalakan listrik. G. Energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan panas bagi tubuh kita. Maka seringkali ketika kita makan, kita akan berkeringat karena adanya perubahan energi panas dalam tubuh kita. H. Energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, penggunaan baterai pada senter, penggunaan baterai pada laptop dan handphone. Jadi, handphone dan laptop yang kalian gunakan itu memanfaatkan energi kimia yang terkandung pada batu baterai atau baterai. Ini merupakan contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. I. Energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, charger baterai HP, charger batu baterai, dan pengisian akumulator atau aki.
Handphone anak-anak yang anak-anak gunakan seringkali baterainya habis dan itu harus diisi dengan cara dicas atau di-charger. Nah, proses dari charger ini adalah proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia ini akan disimpan pada baterai yang ada di handphone anak-anak. J. Energi nuklir menjadi energi listrik. Contohnya, pemanfaatan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Demikian tadi beberapa contoh perubahan bentuk energi. Masih banyak lagi perubahan energi yang ada di sekitar kita. Bila anak-anak ingin mencari tahu lebih lanjut, anak-anak bisa mencarinya di buku maupun di internet. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.